Mas Ubed itu pernah melakukan riset 2022. Apa yang Anda teliti dan Anda riset dan apa temuannya? Jadi sebetulnya itu dimulai di November 2021. Tapi kemudian kita melakukan aksi itu Januari 2022. Ketika November 2021 itu kita cukup heran karena beberapa pengamat mengamati perilaku elit kan, termasuk anak-anaknya. Pada November 2021 itu Kaisang membeli saham. Kaisang. Oh, putranya presiden. Putra presiden. Okay. Soeharto. Saya mulai dari situ ya. Yang angkanya lumayan besar untuk pemula pebisnis yang waktu usia masih 26 tahun. 26 tahun. Bisnisnya apa dan di mana? Ya ada kuliner, ada macam-macam lah ya. Tapi eskalasinya yang begitu cepat itu yang kemudian kita tanda tanya. Kenapa kita bertanya? Karena dia adalah anak presiden. Apa yang salah dengan itu? Bukan salah. Yang membuat kita penasaran adalah dia hampir membeli 188 juta lembar saham ya. Yang nilainya hampir 100 miliar. Gitu. Lalu kita bertanya, sebetulnya seorang yang masih pemula dalam bisnis dengan angka yang cukup besar ya, dalam usia yang sangat muda dalam bisnis, kok bisa gitu? Dengan angka sedemikian besar. Mungkin dari bapaknya. Karena bapaknya adalah selain sebagai seorang presiden 2022, bapaknya masih presiden. Katakanlah kalau dikatakan itu bukan dari kantor presiden, mungkin dari usaha bapaknya. Dia pengusaha besar. Lalu kita telusuri ya kan. Ternyata yang bersangkutan pada waktu itu membuat perusahaan yang di dalam perusahaan itu ada seorang putra juga dari managing director sebuah perusahaan besar. Apa itu? PTSM lah kita sebut ya. PTSM? Ya. Anda tidak mau menyebutkan nama lengkapnya? Mungkin saya tidak bisa nama lengkapnya. Jadi, tapi yang pasti korporasi besar? Sangat besar. Oke. Bergabunglah mereka ini antara putra dari managing director perusahaan besar ini dengan putra presiden. Perusahaan ini yang kemudian membeli saham itu. Lalu kita cek tuh sampai ke Kemenkumham identitas perusahaan ini. Ternyata kepemilikan sahamnya itu memang kelihatan sekali. Pergeseran saham, kemudian kepemilikan saham itu keluarga presiden begitu cepat begitu untuk mendapat porsi yang besar di dalam dinamika pemilikan saham itu. Dan ternyata memang kita menemukan informasi yang cukup bisa dipercaya ketika kemudian informasi juga dipublish bahwa perusahaan ini kemudian mendapat suntikan dana dari sebuah perusahaan Ventura yang angkanya juga kurang lebih hampir sama. Tapi perusahaan Ventura itu tidak terafiliasi dengan PTSM tadi? Kami menganalisis ada. Kami menganalisis ada waktu itu ya. Sekarang mungkin ya masih bisa dibuktikan gitu ya. Tapi kami menganalisis masih ada. Karena orang-orang juga pernah berafiliasi dengan PTSM ini. Nah, perusahaan Ventura itu memberikan suntikan dana itu dimaksudkan, kan ini startup nih, untuk membangkitkan usaha dari perusahaan itu kan. Yang terjadi, kita analisis kemungkinan besar membeli saham yang hampir 100 miliar itu, 92, sekian miliar itu adalah uang yang dari suntikan dari Ventura ini. Jadi artinya ada dugaan kuat bahwa uang itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, tapi dipakai untuk membeli saham di perusahaan lain. Agak bingung saya. Coba. Jadi Anda melakukan analisis, riset, soal kualitas risetnya nanti kita bicarakan. Seorang anak presiden pada masa itu bernama Kaisang Pangarep, masih berusia 26 tahun, tiba-tiba berhasil atau mampu membeli saham senilai 100 miliar kurang, ya, yang ternyata setelah Anda identifikasi itu ada indikasi setelah dia mampu melakukan itu setelah terjadi persahabatan dengan seorang anak dari sebuah konglomerasi besar. Oke. Yang klaster keduanya adalah
ternyata ada indikasi juga ada campur tangan dari sebuah perusahaan Ventura dari situ. Ya. Yang perusahaan Ventura itu Anda identifikasi terafiliasi dengan PT SM Ada tadi. jaringan yang terafiliasi dengan PT SM. Oke, nah, jadi uang 100 miliar itu sebenarnya tidak untuk mengembangkan perusahaan itu, tapi untuk membeli yang lain. Ya, bukan untuk membeli saham, Tapi harusnya untuk Mungkin begini mengembangkan oke. startup itu ya. Dilengkapi kan? mekanismenya begini. Silakan. Saya nggak nyebut, saya nggak pakai inisial ya. Ada namanya, saya catat nih. Ada namanya. Ya, memang abang kalian berdua harus hati-hati karena ini pembahasan pinggir jurang. Iya. Saya nggak mau lah dari sini Anda nanti kena pidana gitu loh. Ada Antoni Pradipta. Antoni Pradipta ini anaknya namanya. Gandhi Sulistianto. Gandhi Sulistianto ini tokoh besar di Sinarmas. Saya nggak usah ngomong apa adanya nih, Ya. karena memang realitanya begitu. Maksudnya Gandhi Sulistianto yang mantan dubes di Korea Korea Selatan. Selatan. Oke. Dan diangkat di era Joko Widodo. Ya. Nah, Ventura ini tadi yang dimaksud oleh Ubed punya relasi dengan Sinarmas. Masuk dana sini, dari dana sini masuklah ke namanya perusahaannya Kaisang. Dia membeli saham sebanyak 188.240.000 gitu ya, lembar dengan harga 92.233.600.000 rupiah. Waktu itu nilainya 8%. Setelah terjadi corporate action, aksi korporasi, terjadi di situ aksi korporasi, maka tidak lagi 8%, 7,27%. Pertanyaan besarnya menjadi, apa hubungan Kaisang dan Gibran dengan Antoni Pradipta? Gitu ya. Pertanyaan besarnya, bagaimana Antoni Pradipta mengenal mereka dengan jalur apa? Bagaimana modal Ventura bisa mempercayai GK hebat ini gitu ya. Ini menarik karena itu terjadi 21. Lalu memang muncul di sini beberapa alasan. Alasannya bisa disebut di sini bagaimana bisnis portal itu berkembang dan kemudian mendukung kegiatan UMKM. Jadi UMKM, memang ada kajian saya, Pak Akbar. Kajian saya adalah Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak siap memasuki pertarungan UMKM di kawasan ASEAN. Bang, Dan itu dibutuhkan. Sebentar. Saya perjelas. Ini berbeda kajian dengan Ubed kan? Enggak, ini sama. Ya, tapi beda objek ya. Objeknya sama. Analisisnya yang dikembangkan. Oke. Sama. Oke. Nggak beda, sama. Saya cuma meruntunkannya. Jadi Ubed tadi bicara Ventura. Venturanya nyebutnya SM ya, Sinarmas. Masuk Ventura, Venturanya masuknya ke sini. Gitu loh. Gitu loh. Gitu loh ya. Memang datanya begitu. Ya, kami terima gitu. Datanya memang begitu gimana? Oke, ya. Gitu ya. Ada Antoni Pradipta. Antoni Pradipta bisa kenal Kaisang. Itu anak Gitu. yang tadi saya sebutkan. Antoni Pradipta itu gitu masuknya. Nah, dari situ mereka beli saham PT Pancamutri Mutra Padana gitu kan. Besarnya asalnya 8%. Pada banyak saham 188.240.000 lembar. Nilainya 92.230.600.000 gitu kan nilainya. Terjadi eksplorasi sehingga dari 8% turun dari 7,7. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin sedekat sehebat itu gitu loh. Lalu dapat kepercayaan 92 miliar, dapat kayak gitu. Lalu bagaimana Antoni langsung bisa kenal? Relasinya kayak apa? Kenalnya di mana? Nah, itu yang di pinggir jurang tadi bahasa Anda. Pertanyaan kritisnya di situ, apakah mungkin jika Kaisang bukan anak presiden, dia mendapatkan suntikan dana hampir 100 miliar? Saya jawab sekarang Kan pertanyaan itu pertanyaan. Saya jawab. Silakan. Dalam pengalaman saya pribadi, Gandhi itu pelobi ulung. Gandhi Sulistianto itu pelobi ulung. Saya buka aja, biasa aja itu, gitu ya. Jadi saya tahu, saya pernah dihubungi Sinarmas soalnya, gitu. Makanya saya ngomong apa adanya. Untuk? Ya untuk satu kegiatan ekonomi gitu ya. Waktu itu dalam rangka restrukturisasi. Kalau dia pelobi ulung apa masalahnya? Kan biasa itu. Oh iya, Seorang pengusaha. betul. Tapi bukankah di situ sesungguhnya ketika Anda bilang biasa, itu terjadi juga sebagai bentuk intervensi korporasi ke negara? Kalau saya balikin gitu gimana? Intervensi korporasi. Apa yang mereka minta? Loh, kepentingan mereka dong. Apa misalnya? Accessibility, pengurangan pajak, macam-macam, transfer pricing sehingga aman. Ayo, Anda ngomong apa? Setelah transaksi dari Gimana? suntikan dana dari Ventura itu,
kalau nggak salah ya, sepekan kemudian terus kurang lebih 10 hari lah kurang lebih, GS ini diangkat menjadi dubes, Bang. Ada relasi nggak tuh? Maksudnya cuma jabatan dubes biasa aja itu. Korea Selatan loh. Korea Selatan itu masuk Memang kelas kita satu punya ya. aset di sana yang mahal. Apa itu? Kantor kedubes kita yang ribut dulu di masa Pak Sudi kan gitu. Saya masih ingat itu. Iya. Jadi Dan itu cukup menjadi perhatian karena beliau bukan diplomat karir. satu. Yang kedua ada Yang lagi. kedua apa? Accessibility. Oh iya itu Mahal tematis tadi. accessibility. Accessibility itu bagi korporasi untuk bisa langsung direct to the. Ada nggak yang nyata dari situ? Ada yang nggak nyata dari. Ya, misalnya, oh dia mendapatkan potongan pajak misalnya kan kita nggak pernah baca soal itu. itu bentuk apa namanya? Ya pemberian jabatan ya diantaranya. Ketika akses bisnis anaknya cukup dibuka lebar, kemudian mendapatkan posisi misalnya. Lalu dengan pertanyaan tadi ya Bang, kemudian selain itu juga setelah beberapa bulan kemudian, kita masih ingat pimpinan otorita IKN itu dari perusahaan yang sama. Siapa namanya? Saya lupa. Dari PTSM juga. Ya, saya ingat. Jadi itu juga kita tanda tanya. Sebegitu dekatnya seorang presiden dengan perusahaan ini. Oke. Kalian pernah membicarakan ini, terutama Ubed saya nonton itu di beberapa waktu yang lalu. Betul. Saya hanya membicarakannya karena saya ada pertanyaan nantinya di ujungnya menyangkut salin. Oke, itu satu kasus. Yang lainnya kan bukan cuma itu saja. Ada ketemuannya teman-teman ini, Bang Ican. Jadi setelah kasus pajak multi perdana tadi gitu ya, saya teringat di 2023 orang yang tidak pernah punya pengalaman main pengelolaan bola gitu ya, tiba-tiba jadi pemegang saham terbesar gitu. Persis Solo. Persis Solo. Oke. 40% tuh Bang. 40%. Yang 40% gitu, menarik tuh di situ gitu ya. Ini asik juga nih gitu posisinya. Berapa nilainya? Kalau corporate value-nya nggak jelas karena perusahaan tertutup kan. Tidak pernah Jadi disebut. saya tidak mau masuk ke dalam satu spekulasi nilai. Jadi karena corporate value-nya belum jelas, kami tidak bisa masuk. Kecuali cuma bicara tentang bagaimana rebranding, bagaimana dia bersama Erick Thohir gitu ya, bersama Kevin untuk mengelola PT Persis Solo. Itu menarik. Orang nggak punya pengalaman tapi Kalau jadi dengan penentu. kelas Persis Solo itu di tempat lain, kalau nggak salah Tangerang teman, itu nilainya hampir ratusan miliar Bang. Nah kalau ratusan miliar itu 40%-nya lah kira-kira. Saya sebenarnya mendengarkan ini ya, karena kita kan juga gaul ya, kan kita gaul juga. Iya. Kalau angka segitu tuh, ya betapa parah memang situasi kita. Saya menggunakan kata kalau angka segitu enggak terlalu fantastis, karena Ada yang lebih fantastis. sebenarnya yang kita dengar di luar itu puluh-puluh kali lipat dibanding itu, Bang Ican, Bang Ubed. Ya, Maka jadi- kemudian gini loh, saya nggak mau kemudian kita nanti dituding bahwa ini framing. Ada data kan? Jadi ini bukan framing, ada datanya, bantah saja ini. Iya, Ketika Anda membuka di salah satu tempat soal ini nggak ada yang membantah ya? nggak ada. Nah itu dia. Maka kemudian kita berjelas lagi. Tapi saya pengen tahu yang lainnya. Kan saya buka tadi dengan Bang Ican itu adalah kenapa kemudian anak-anak pejabat itu, anak para penggede itu begitu cepat kaya, begitu cepat hebat, dan kemudian ketika bapaknya tidak lagi menjabat tetap kaya, bahkan cuap-cuap seakan-akan tak punya dosa, dan tidak ada penanganan setelah itu, baik penanganan hukum barangkali itu yang saya mau tanyakan di ujung nantinya. Tapi kita di sini dulu. Ada yang lain Bang sebetulnya. Tapi ini basisnya informasi yang Oke. tidak ke publik ya. Jadi saya bertemu dengan sebetulnya orang ini adalah klien saya cukup lama. Dia biasa ngajak diskusi soal isu ekonomi dan politik. Ya, dia juga punya bisnis yang kemudian produknya itu dibeli oleh salah satu oligarki. Setiap kali dia bertemu dengan oligarki itu selalu ada cerita yang tidak pernah ditutupi.
informasi yang didapat dari oligarki ini, bahwa oligarki bercerita baru bertemu dengan K di sebuah negara, dan itu store hampir angkanya kurang lebih 5 triliun. Kurang lebih 5 triliun. Pertemuannya di negara mana? Malaysia dan Singapura. Lalu uang itu diapakan? Kan saya tanya, masa sebesar itu? Langsung dibelikan saham di perusahaan-perusahaan tertentu di negara lain. Jadi angkanya triliunan. Ini informasi ya yang mungkin saya harus sampaikan juga, bahwa kenapa kita mesti bicara soal korupsi, dan ini kan salah satu faktor menyebabkan kita nggak maju-maju toh. Memang harus diselesaikan gitu menurut saya. Apalagi angkanya sangat besar, tidak hanya ratusan miliar, tapi juga sudah triliunan kan. Nah itu yang bisa membongkar itu sebetulnya pihak berwenang. Informasi ini sebetulnya sempat dicium juga oleh mantan penasehat KPK, namanya Abdullah Yamahua. Ya, sempat di media sosial dan dia terang benderang bahwa ada angka sekitar kurang lebih sama lah, hampir 5 triliun lah kurang lebih. Itu setoran, itu satu oligarki. Kita nggak tahu berapa oligarki yang memberikan setoran kepada salah satu putra mahkota itu, misalnya.